Perkenalkan, nama saya Stefanus Aditya dengan NIM akhiran 006. Perkenalkan, saya Katarnatia Sayarita dengan NIM akhir 020. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mendeskripsikan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, menerangkan karakteristik penelitian tindakan kelas, menjelaskan langkah-langkah penelitian tindakan kelas, menjelaskan macam-macam desain penelitian tindakan kelas, merumuskan permasalahan dalam penelitian tindakan kelas, dan mendesain penelitian tindakan kelas. Dari tujuan, maka kita lanjut ke topik pembahasan, di mana kami membahas 10 topik pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dari PTK, yang kedua itu ada tujuan dari PTK, yang ketiga ada manfaat dari PTK, yang keempat itu perbedaan antara pendidikan formal dengan penilaian tindakan kelas, dan yang kelima itu ada karakteristik PTK, dan yang keenam itu ada model PTK, yang ketujuh itu ada prinsip-prinsip PTK, dan yang ke-8 itu adalah langkah-langkah PTK, dan yang ke-9 itu ada contoh-contoh PTK, dan yang terakhir itu ada alasan PTK. PTK atau penilaian tindakan kelas yaitu pendekatan penjelasan efektif yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran, merumuskan solusi yang tepat, dan menguji efektivitasnya secara langsung di dalam kelas. Dari pengertian PTK, maka kita lanjut ke tujuan PTK, di mana tujuan PTK ini untuk mengembangkan kemampuan guru ataupun calon guru yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang ada di kelas ataupun yang ada di sekolah. Nah, selain itu juga tujuannya ini untuk memperbaiki mutu pengajaran melalui teknik-teknik pengajaran yang tepat dengan sesuai permasalahan dan perkembangan peserta didik yang ada di kelas. Kita lanjut ke manfaat penelitian tindakan kelas. Ada 4. Yang pertama itu guru dan calon guru dapat memperbaiki sistem pembelajaran agar lebih baik ke depannya. Jadi ketika guru mengajar terus melihat ada satu atau dua permasalahan yang terjadi di kelas, maka penelitian tindakan kelas ini bermanfaat untuk guru melakukan evaluasi ke depannya, sehingga di pertemuan berikutnya guru sudah mengubah metode atau cara belajarnya, sehingga siswa itu dapat tertarik ataupun termotivasi untuk melakukan pembelajarannya. Yang kedua itu, guru dan calon guru dapat meneliti sendiri kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, jadi dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh si guru ataupun calon guru tersebut di dalam kelas, sehingga untuk kedepannya itu dia sudah tahu seperti yang di manfaat yang pertama, apakah cara mengajarnya itu sudah cocok atau belum. Yang ketiga itu adalah untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas guru untuk menjalankan kurikulum yang sesuai di sekolah dan di kelas. Jadi hal ini juga bermanfaat untuk melihat apakah guru itu sudah sesuai standar dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan mutu pengajaran dan hasil peserta didik. Nah, ini dari empatnya ini semuanya sebenarnya berkesinambungan atau menjadi satu. Yang terakhir meningkatkan mutu pengajaran, ya seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwa ketika sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, maka setelah melakukan pembelajaran di kelas itu maka akan dilakukan evaluasi, sehingga kedepannya itu dapat meningkatkan mutu pengajaran dan hasil dari peserta didik itu sendiri. Ada perbedaan antara pendidikan formal dengan PTK. Nah, pendidikan formal sendiri itu di mana sistem pendidikan yang sudah terstruktur, jadi seperti dari TK, SD, SMP, bahkan di SMK atau SMA. Itu dari segi definisinya. Lalu adapun tujuannya, di mana pendidikan formal ini untuk memberikan pengetahuan, menambah keterampilan, dan menjadikan karakter peserta didik secara sistematis. Lalu yang untuk bagian evaluasinya itu, kalau pendidikan formal kan seperti melakukan ujian atau guru memberikan tugas dan nilai akhir untuk hitungannya itu asesmen akademik standar yang sudah ditetapkan. Baik, setelah kita mengenal perbedaan pendidikan formal
dan juga dengan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya kita akan membahas apa saja karakteristik penelitian tindakan kelas, di mana di sini terdapat 4 karakteristik. Yang pertama adalah masalah yang diteliti harus berupa masalah praktik pembelajaran sehari-hari di kelas yang dihadapi oleh guru atau calon guru, termasuk bagaimana mempelajarkan siswa dengan pendekatan kontekstual. Yang kedua, yaitu adalah dilakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memecahkan masalah tersebut dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang ketiga, terdapat perbedaan keadaan sebelum dan sesudah dilakukan penelitian tindakan kelas. Dan keempat adalah guru sendiri yang berperan sebagai peneliti, baik secara perorangan maupun kelompok. Pihak lain seperti calon guru, pengawas, atau dosen dapat bertindak secara kolaboratif sebagai mitra peneliti. Nah, itu merupakan 4 karakteristik penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, kita akan mengenal apa saja model-model penelitian tindakan kelas. Di sini terdapat 5 model penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, model Kurt-Lewin, di mana model ini terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada model ini lebih menekankan pada siklus reflektif untuk meningkatkan praktik pendidikan. Dan juga model ini berfokus pada kolaborasi dan adaptasi terhadap kebutuhan siswa. Nah, model kedua yaitu Chemis dan MC Taggart, di mana model ini menggunakan siklus yang sama, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Nah, pada model ini lebih menekankan pada partisipasi aktif guru dan siswa dalam proses penelitian. Nah, pada model ini juga lebih mendorong pada perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi dan revisi tindakan. Model selanjutnya yaitu model John Elliott, di mana model ini menekankan refleksi dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi model ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi, dan revisi rencana, di mana lebih berfokus pada kolaborasi antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif. Nah, model berikutnya adalah model Hopkins, di mana model ini menekankan pengembangan profesional guru melalui siklus reflektif. Nah, model ini memiliki beberapa langkah yang mirip dengan model lainnya, yaitu identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, refleksi, dan revisi. Di mana model ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan praktik pendidikan. Nah, model yang terakhir atau model penelitian tindakan kelas yaitu model MC Kernan, di mana model ini mengintegrasikan teori dan praktik dalam pendidikan. Teori atau model ini juga terdiri dari beberapa langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan revisi. Nah, pada model ini lebih menekankan pada kolaborasi dan penggunaan refleksi untuk meningkatkan praktik pendidikan dan responsivitas terhadap kebutuhan siswa. Nah, kelima model ini memiliki kesamaan dalam pendidikan siklus yang reflektif, tetapi masing-masing memiliki penekanan dan konteks yang berbeda dalam penerapannya di kelas. Nah, itu merupakan kelima model dalam penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait apa saja prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Di mana yang pertama adalah tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi, tindakan dan pengamatan dalam penelitian tindakan kelas tidak boleh menghambat kegiatan utama guru sebagai pengajar. Yang kedua adalah komitmen terhadap masalah, di mana masalah penelitian harus merisaukan guru atau calon guru dan didasari oleh tanggung jawab profesional
dengan komitmen untuk mengatasinya. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data, di mana metode yang digunakan harus tidak menyita waktu yang berlebihan, sehingga guru tetap dapat menjalankan tugas secara penuh. Yang keempat adalah perencanaan metodologi yang cermat, di mana metodologi harus terencana dengan baik, memungkinkan rumusan hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Selanjutnya yang kelima adalah topik yang nyata dan menarik. Permasalahan yang dipilih harus relevan, menarik, dan berbeda dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Yang keenam adalah etika dan tata krama penelitian. Guru atau calon guru harus memperhatikan etika dan tata krama dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, termasuk sosialisasi kepada pimpinan dan rekan-rekan. Yang ketujuh adalah gerakan berkelanjutan. Kegiatan penelitian tindakan kelas ini harus bersifat berkelanjutan, mengingat tantangan peningkatan dan pengembangan pembelajaran yang terus ada. Yang kedelapan adalah perspektif luas, di mana permasalahan dalam penelitian tindakan kelas tidak hanya dilihat dari konteks kelas atau mata pelajaran, tetapi juga dalam perspektif misi sekolah secara keseluruhan, termasuk kolaborasi antara guru.